Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 21 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Pagi ini kita kembali membuka lembaran kehidupan yang baru. Kita boleh bangun, menghirup udara, melihat ciptaan Tuhan, dan menjalani hari yang Tuhan berikan. Semua itu sesungguhnya adalah karena anugerah Tuhan. Karena itu marilah kita memulai renungan pagi ini dengan hati yang terbuka, dalam penyerahan kepada Roh Kudus untuk menuntun kita dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Dengan rendah hati, mari kita menyatu dalam doa, memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang kepada dengan hati yang rindu mendengarkan suara. Kami bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya semuanya karena kasih. Maka perkenankan kami saat ini kembali membawa seantero kehidupan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Seraya dengan itu kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat 17. Kami percaya kami bersama dengan Roh Kudus, sehingga ketika firman-Mu menegur kami diberikan kerendahan hati untuk menerima. Tetapi ketika firman-Mu menguatkan kami, maka kami akan terus berjalan. Dan ketika kami sedang berada dalam proses pembentukan-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyerah. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sungguh kami telah siap mendengar. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kaki, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan
dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaharui kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Kehilangan anugerah Allah, itulah tema kita saat ini. Saudara, Gereja Toraja dalam tata liturgi menekankan pengakuan dosa sebagai respons dari anugerah keselamatan yang disebut sebagai warisan orang percaya. Layaknya Bapa dan Anak, firman Tuhan menegaskan, Allah menganggapmu sebagai anak. Dalam bahasa Yunani disebut kekaristai atau ahli waris yang diberikan berdasarkan anugerah. Firman Tuhan menegaskan bahwa warisan itu perlu untuk dijaga dan tidak dianggap remeh. Esau sebagai contoh bagaimana seorang anak yang menganggap remeh warisan hak kesulungan. Dengan gampangnya ia tukarkan demi sepiring makanan. Esau akhirnya menyesal karena mendapati bahwa warisan itu hilang. Namun tangisan itu bukanlah tangisan pertobatan sejati, melainkan kesedihan dunia. Jika demikian, apakah anugerah Allah dapat hilang dalam kehidupan orang percaya? Anugerah Allah senantiasa ada, tidak pernah hilang. Manusia yang memilih untuk meremehkan anugerah itu, sama seperti orang Kristen mula-mula yang menghadapi penganiayaan dan tekanan serta kesulitan-kesulitan karena iman mereka. Ibrani 12 ayat 3 sampai ayat 17 mengingatkan agar jemaat menjaga kekudusan dan kesucian, bertekun dan disiplin. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghargai warisan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya kehilangan anugerah yang telah dimiliki. Dia mencintai dan mendisiplinkan setiap orang yang terus berharap kepadanya. Karena itu, baik dalam keadaan susah atau senang, untung maupun malang, bertekunlah selayaknya orang yang telah memperoleh anugerah. Amin. Kita satukan hati menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk menerima setiap teguran dan didikan-Mu dengan hati yang terbuka. Jangan biarkan kami menjadi keras hati. Jangan biarkan kami menjauh daripada-Mu ketika menghadapi kesulitan. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Bapa. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, berikan kami kekuatan. Jika ada yang sedang kecewa, berikanlah kami penghiburan. Jika ada yang sedang mengalami kegagalan, berikanlah kami keberanian untuk bangkit kembali. Dalam setiap kehidupan rumah tangga kami percaya anugerah-Mu tidak berakhir. Kami tetap diberkati Tuhan melalui kesehatan, kerukunan, kesetiaan, dan kasih di antara anggota keluarga. Jadikanlah setiap keluarga kami tempat bertumbuh iman dan kasih kepada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dan generasi muda kami. Tuntunlah langkah mereka dalam pendidikan, pekerjaan, pergaulan, dan masa depan mereka. Dijauhkanlah dari berbagai pengaruh yang dapat membawa mereka jauh daripada-Mu Tuhan.
Kami berdoa dan berserah kepadamu Tuhan. Ketika kami berada dalam pekerjaan kami masing-masing, ketika kami mengerjakan tanggung jawab kami hari ini, diberikanlah kami hikmat dalam mengambil setiap keputusan, kejujuran dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi orang lain, dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami serahkan pelayanan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus menuntun kami selaku kawan sekerjamu Bapa. Penatua, pendeta, diaken, pengurus organisasi intragerejawi. Dikuatkan kami dan dikaruniakan sukacita mengangkat pelayanan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan. Biarlah dalam setiap keadaan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi dan membentuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.